Sawah merupakan bagian integral pada masyarakat pedesaan di mana masyarakat sangat bergantung pada sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan sawah pun merupakan identitas yang melekat pada masyarakat pedesaan dengan aktivitas sehari-harinya bersawah, dan di sana mereka dapat melakukan interaksi dengan satu sama lainnya. Bagi masyarakat pedesaan, makna sawah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan jiwa seorang petani, dan mempunyai hubungan emosional dengan lingkungan. Akan tetapi tidak semua warga desa mempunyai kehidupan yang layak dari sawah, karena sudah tentu ada sawah pasti ada buruh tani, baik itu pria maupun wanita yang menjadi buruh taninya, dan itu pun kerjanya di saat musim panen padi tiba, selebihnya kerja serabutan. Saya akan menyelusuri tentang seorang buruh tani dan pekerja bangunan yang katanya tidak mendapatkan program bedah rumah BSPS, yang mana program bantuan itu sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat banyak. Seperti halnya Maepoi 73 tahun yang sudah lama ditinggal suaminya, di mana setiap harinya ketika panen padi beliau bekerja bagian dari buruh tani. Seiring dengan waktu Maepoi pun bekerja seperti biasa, berangkat pagi, dan pulangnya di petang hari. Hal itu sudah menjadi rutinitas. Saat dia pulang ke rumah peninggalan suaminya yang sudah lama meninggal, terlihat rumahnya itu begitu sangat memprihatinkan, dan dikategorikan sudah tidak layak huni, dan untuk memperbaikinya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal itu disadari oleh Maepoi. Maepoi bukannya tidak mendengar adanya program bantuan, karena sesama buruh tani, mereka suka saling berbicara tentang hal itu. Banyak program yang digulirkan dari pemerintah ke daerah yang pada dasarnya untuk rakyat miskin, seperti program RTLH, BSPS, PKH, BPNT, BLT dan lainnya. Sementara yang ada kaitannya dengan program BSPS atau bedah rumah yang mana saat ini untuk tahun 2023 sedang dilaksanakan. Sampai saat ini rumah Maepoi itu tidak tersentuh oleh program tersebut. Menurut anaknya, Omat mengatakan bahwa rumah ibunya sudah diajukan ke program bantuan Rutilahu maupun BSPS, namun yang diharapkan itu tidak kunjung datang. Hanya dalam hatinya bertanya-tanya, apakah rumahnya sudah terdata atau belum. Pemerintah sendiri telah menyediakan program bantuan stimulan perumahan swadaya, yang disebut BSPS maupun Rutilahu bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk merenovasi rumah agar semakin layak untuk ditinggali.
Kriteria penerima bantuan BSPS mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagai berikut. Warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga, masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan bersedia membentuk kelompok penerima program BSPS, serta memenuhi kriteria sebagai berikut. Rumah milik sendiri yang di rumahnya ada kerusakan pada komponen utama bangunan rumah itu seperti atap, lantai, dan dinding. Dilansir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa BSPS atau bedah rumah adalah program dana bantuan renovasi rumah dengan pagu senilai Rp20 juta. Sekali lagi bahwa program BSPS ini, warga berhak menerima bantuan dan diberikan wewenang untuk menggunakan dana bantuan sesuai kebutuhan renovasinya masing-masing, juga diharapkan akan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Melihat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, maka Maepoi sudah sepantasnya dapat bantuan dari program tersebut. Kriteria lainnya adalah masyarakat penerima bantuan belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan selama 10 tahun, dan berpenghasilan kurang dari upah minimum provinsi atau UMK, dan termasuk masyarakat miskin serta bersedia berswadaya dan membentuk kelompok penerima bantuan. Hal itu pula Maepoi masuk ke kategori tersebut. Ternyata bukan Maepoi saja, hal yang sama keluhan pun datang dari saudara Ohim yang bertempat tinggal di RT 04 RW 03 Desa Puncak Sari, Kecamatan Sindangker, RT Kabupaten Bandung Barat, di mana semenjak adanya bantuan Rutilahu ataupun BSPS belum pernah menerima, padahal ajuan secara lisan kepada pengelola Rutilahu maupun BSPS sudah disampaikan. Akan tetapi ketika bantuan BSPS yang sekarang sudah turun, ternyata saudara Ohim masih juga belum menerima. PKH untuk kengeng teras PPNT ya, disalahin etapa nu kengeng teh iwati BRT mung 3 kali. Jadi jajan pernah kengeng BPNT-nya, lain PKH biasanya. Umpami dia mah cara atas ninggal kan dia, tapi da acan gitu sahur mah bade cenah, bade ayalah bantos santai gitu, saya tidak geuna cenah, tapi da acan wae dugi ka ayeuna ge acan sumping gitu. Namanya bade nyarioskeun teh model Pak RT, Pak RW teh gitu, kasih mah teh. Ya teman berikut 5 orang THW teman. Assalamualaikum. Salam. Dengan Pak Ohim? Iya, ini saya Lagi apa, Pak? ini lagi lihat-lihat rumah nih. Rumah saya ini kan udah miring nih dan nggak pakai besi ininya nih. Bagian batako nggak pakai besi. Dan ini ada abang saya terus sampai mau roboh ini teh rumah teh. Oh iya. Kan sekarang ada bantuan BSPS. Itu gimana, Pak Ohim? Dapat nggak? Enggak, makanya itu saya seolah-olah kalau ini emang ngiri lah gitu, masa yang masih bagus mah jangan dibongkar gitu, udah yang begini-begini aja, yang netral kayak gini ini kan benar-benar netral, ini belum, masih perlu bantuan, ini harus diperbaiki kalau ini mah gitu. Tapi kalau yang udah bagus-bagus mana udahlah, jangan ini gitu, jangan dibobok lagi yang udah bagus mah gitu. Emang ada berapa di sini? Ini desa apa, Pak? Namanya, Pak?
ini mah desa Puncak Sari ini teh di sini teh katanya, saya juga katanya begini, di sini ada bantuan, katanya orang-orang mah dapat bantuan BSPS. Nah saya juga pernah ngomong gitu bahkan sama Pak Lurah juga pernah saya ngomong minta bantuan, bahkan lihat aja kenyataannya ke rumah saya. Yang lain gimana? Yang lain dapat yang lain? Bantuan. Iya, Ya, yang udah turun. Udah sekarang udah turun. Setahu saya di sini kalau saya Di Desa Puncak Sari ada berapa unit Pak? Semuanya? kalau semuanya nama katanya ini mah katanya Ya, ada yang bilang 100, ada yang bilang 120 katanya Pak. 120 unit. 120 unit. Oh iya. Yang dapat teh. Cuman yang disesalkan sama Pak Ohim yang masih bagus bagaimana maksudnya? Ya kadang-kadang gitu, yang kadang-kadang masih bagus itu masa Dapat bantuan. mendapat bantuan gitu. Jadi seolah-olah itu mah dirusak, sayang itu dirusak gitu. Oh iya. Oh jadi gitu ya. Jadi Mbak Ohim mungkin kenapa saya nggak dapat bantuan padahal mengajukan sudah begitu. Ya padahal Tahun-tahun kemarin. Sudah mengajukan. Tapi sampai saat ini tidak juga keluar. Tidak keluar kan kalau nggak salah udah 2 kali kayak bantuan ya. Seperti ini. Seperti itu udah bantuan. Kedua kalinya. Ini sebelum rumah saya dirobohin mah tuh yang panggung Iya. dulu udah saya ngomong. Iya. Dan sekarang 2 kali sama sekarang turun lagi bantuan kayak masih nggak Dapat juga. nggak dapat juga. Oh gitu. iya. Ya mungkin mudah-mudahan didengar sama yang ngasih bantuan aspirasi. Ohim ini sudah 2 kali bantuan tapi sampai saat ini rumah Ohim belum juga dapat bantuan. Sedangkan gitu. ajuan terus aja Iya gitu. dikasih mengajukan begitu ya. Mengajukan mah terus, Oh, iya, gitu. terus. Ada pernah Iya. gitu mengajukan. Iya, oke lah. Nah yang coba. keluar sekarang juga pernah sama Pak Lurah saya mengajukan. Iya. Udah ngomong sama Pak Lurah, Iya. sama pengurusnya udah saya ngomong. Siapa aja pengurusnya itu Pak? Ya kalau di daerah sini katanya Pak Deden. Pak Deden. Oh. Tahu kalau Pak Deden itu orang mana? orang RW 3 RW 3, Desa Puncak Sari. Desa Puncak Sari ada. Ya mungkin nanti Pak Deden akan mendengar hal ini keluhan-keluhan Ohim begitu ya. Terima kasih Ohim ya. Iya. Assalamualaikum. Sempat dalam keluhannya mengatakan, dengan kata lain rumah yang masih layak huni bisa mendapat bantuan, tapi sebaliknya rumah yang tidak layak huni tidak mendapatkan bantuan. Hal itu bagi saudara Ohim sangat tidak masuk akal, karena menurutnya dengan program BSPS ini atau Rutilahu harusnya yang layak, bukan yang masih bagus, katanya.